Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di materi manajemen pemasaran tentang strategi marketing di Kopi Kenangan dengan perbandingan dan kopi Janji Jiwa. Untuk strategi marketing sendiri, baik sebelumnya perkenalkan, Rehansyah Ramadan. saya Siti Nurjana. Saya Nabila Salsabila. Untuk pembahasan yang kita akan bahas hari ini juga mencakup dari pertama itu ada marketing strategi, yang kedua ada market segmentation, yang ketiga ada market targeting, yang keempat ada differentiation, yang kelima ada positioning, dan yang keenam ada perbandingan singkat. Untuk materi pertama dan yang ketujuh terakhir ada kesimpulan dan hasil. Untuk materi pertama marketing strategi akan dijelaskan oleh Saudari Nasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan marketing strategi. Marketing strategi itu proses perencanaan jangka panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Fokusnya adalah bagaimana sebuah bisnis bisa memahami pasar, memilih segmen yang tepat, dan menentukan posisi merek agar bisa menarik pelanggan secara efektif. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan daya saing brand, lalu menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang terakhir itu meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada digital marketing, yaitu digital marketing di Kopi Kenangan itu aktif di Instagram, TikTok, maupun Twitter dengan konten humor dan tren. Lalu yang kedua itu influencer marketing dengan artis dan food vlogger dengan mempromosikan Kopi Kenangan. Yang ketiga ada paid ADS, Instagram atau Google di jam sibuk kerja dan sore. Yang keempat ada promo dan loyalty. Yang kelima ada program beli 4 gratis via aplikasi. Yang kelima ada membership dengan cashback dan poin. Yang keenam ada kolaborasi e-wallet seperti OVO dan GoPay untuk diskon partnership. Selanjutnya kolaborasi dengan GrabFood dan GoFood atau ShopeeFood. Yang terakhir bundling menu dengan brand snack lokal atau makanan cepat saji. Semua ini dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman kopi modern yang unggul dari pesaing seperti Janji Jiwa. Selanjutnya ada market segmentation. Market segmentation adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik kebutuhan atau perilakunya yang serupa. Tujuannya yang pertama itu menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi promosi dan produk, yang terakhir memahami kebutuhan pelanggan lebih baru. Selanjutnya ada implementasi di Kopi Kenangan. Di demografisnya itu usianya 18 sampai 35 tahun, mahasiswa dan pekerja muda di kota-kota besar. Selanjutnya itu geografis. Kopi Kenangan ini fokus di kota-kota besar dan area strategis seperti perkantoran, mal atau stasiun. Psikografisnya itu gaya hidup modern, suka hal praktis, mengikuti tren, dan aktif di media sosial. Perilakunya sering membeli minuman siap saji, loyal terhadap brand tertentu, tertarik promo dan inovasi, dan pastinya menyukai kopi. Oke, untuk marketing targeting ini akan dibacakan oleh Saudari Rehan. Baik, selanjutnya sini ada marketing targeting. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, kali ini kita akan membahas marketing targeting adalah proses memilih segmen mana yang akan dilayani. Yang pertama itu ada undifferentiated, menyasar semua segmen dengan pendekatan sama. Selanjutnya ada differentiated, menyasar tiap segmen dengan pendekatan berbeda. Selanjutnya ada concreted atau niche, fokus hanya pada satu segmen tertentu. Lalu ada micro marketing, disesuaikan dengan individu atau lokasi spesifik. Selanjutnya, tujuan marketing strategi itu mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk segmen yang paling menguntungkan, menyesuaikan produk dan promosi untuk segmen yang paling menguntungkan, fokus pada konsumen yang paling mungkin loyal,
Implementasi di Kopi Kenangan menargetkan yang pertama mahasiswa dan pekerja urban yang mobile dan digital. Lalu konsumen yang menginginkan rasa terjangkau. Terakhir, generasi muda yang suka tren kekinian. Lanjut selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi menciptakan keunikan produk atau layanan agar berbeda dari pesaing di mata konsumen. Bentuk pembeda bisa berupa kualitas produk, rasa atau fitur unik, desain kemasan, teknologi atau aplikasi, pengalaman pelanggan, lalu citra brand. Hasilnya konsumen memiliki alasan kuat memilih brand kita, bukan kompetitor. Selanjutnya ada diferensiasi kopi kenangan, itu ada faktor kopi kenangan dan janji jiwa. Yang faktornya itu teknologi aplikasi, inovasi menu dan experience dan brand image. Dan kopi kenangan itu aplikasi dengan loyalty program, pintu pemesanan cepat dan pengiriman cepat. Selanjutnya ada seasonal drinks, kolaborasi rasa unik, premium feel packaging eksklusif, store modern, stylish urban lifestyle brand. Lalu untuk janji jiwa ada aplikasi basic, promosi terbatas, menu tetap dan sederhana, lebih casual dan sederhana, variable mass market. Selanjutnya ada diferensiasi, penciptaan, pembedaan produk, aspek strategi diferensiasi kopi kenangan. Yang pertama itu ada produk, signature menu seperti kopi kenangan mantan, kopi kenangan manis dan bahan baku lokal berkualitas dengan biji kopi terbaik serta susu yang segar. Lalu untuk desain secara gerainya, minimalis modern, banyak outlet Grab atau GoFood untuk efisiensi, dan untuk teknologi, aplikasi canggih, pemesanan eksklusif, integrasi GoFood dan Grab. Untuk kemasannya lucu dan Selanjutnya ada positioning. Positioning sendiri adalah bagaimana kita ingin brand kita itu dikenal dan diingat oleh konsumen. Ini adalah persepsi yang dibentuk melalui komunikasi seperti iklan atau slogan, kualitas dan harga, gaya pelayanan, dan reputasi brand. Untuk kopi kenangan sendiri yaitu memiliki slogan seperti kopi kenangan yang terjangkau, berkualitas premium, dan cocok untuk gaya hidup cepat generasi muda Indonesia. Slogan positioning ini lebih dari sekedar rasa, yaitu dengan positioning ini kopi kenangan ingin berada di benak konsumen sebagai kopi premium cepat saji yang bisa diakses semua kalangan tanpa kehilangan rasa pengalaman. Selanjutnya ada analisis SWOT dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman untuk kopi kenangan sendiri. Yang pertama untuk dari kekuatan, kita memiliki merek yang kuat dan dikenal luas, basis pelanggan yang loyal, keahlian dalam pemasaran digital. Untuk peluangnya, ekspansi ke pasar itu baru dan peningkatan permintaan untuk kopi premium serta inisiatif keberlanjutan. Kalau kelemahannya sendiri, cakupan internasional masih terbatas, harganya juga lebih tinggi dibanding pesaing, ketergantungan pada pemasok lokal, dan pesaing ketat dari janji jiwa itu adalah ancaman serta kenaikan biaya bahan baku dan perubahan preferensi konsumen. Untuk analisis SWOT ini menunjukkan bahwa kopi kenangan memiliki kekuatan utama pada merek yang kuat, basis pelanggan yang loyal, dan kemampuan pemasaran digital yang efektif. Namun, tantangan muncul dari cakupan internasional yang terbatas, harga yang relatif lebih tinggi dibanding pesaing. Di sisi peluang, kopi kenangan dapat berkembang melalui ekspansi pasar, merespon tren kopi premium, serta inisiatif keberlanjutan. Sementara itu, pesaing ketat dengan janji jiwa, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan preferensi konsumen menjadi ancaman yang perlu diantisipasi dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Perbandingan strategi promosi. Untuk di Instagram, kopi kenangan aktif membuat konten video kreatif seperti behind the scenes, promosi seasonal, dan konten kolaboratif. Untuk janji jiwa sendiri cenderung menggunakan konten yang lebih statis dan sederhana, kurang interaktif. Kalau untuk dari influencer, kopi kenangan menggandeng selebriti dan key opinion atau leader atau KOL untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sedangkan janji jiwa lebih memilih mikro-influencer lokal yang lebih relevan dengan komunitas tetapi jangkauannya terbatas. Kalau untuk promosi offline, kopi kenangan aktif berpartisipasi dalam event kampus dan kantor untuk membangun awareness
langsung dan memberi pengalaman produk. Sedangkan Janji Jiwa lebih jarang hadir di kegiatan offline sehingga interaksi langsung dengan pelanggan itu lebih terbatas. Ini merupakan perbandingan dari Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Untuk Instagram itu dapat disimpulkan Kopi Kenangan lebih aktif banyak konten video, sedangkan Janji Jiwa cenderung untuk statis. Kalau influencer, Kopi Kenangan lebih kolaborasi selebriti, sedangkan Janji Jiwa lebih ke lokal mikro dan influencer. Sedangkan untuk di offline, untuk Kopi Kenangan sendiri atau kita lebih sering di booth atau event kampus dan kantor, sedangkan Janji Jiwa lebih jarang. Selanjutnya, ini adalah pembahasan terakhir kita, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk strategi marketing yang digunakan berfokus pada identifikasi visual yang konsisten, penggunaan media sosial, serta pengalaman pelanggan yang otentik. Yang kedua ada segmentasi pasar diarahkan pada generasi muda yang menyukai estetika vintage dan pengalaman ngopi yang instagramable. Untuk SWOT sendiri atau analisis SWOT menunjukkan kekuatan pada sisi konsep brand dan visual, namun ada kelemahan di sisi inovasi produk dan promosi offline. Yang terakhir ada Kopi Kenangan itu juga telah melakukan positioning sebagai coffee shop dengan karakter dan suasana unik, bukan sekadar tempat ngopi. Yang pertama ini ada diferensi produk seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, dan yang kedua ada perkuat, ini adalah saran, yaitu tambahkan varian menu atau sesional menu agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan tidak cepat bosan. Yang kedua, perkuat promosi offline, manfaatkan event komunitas kolaborasi dengan brand lokal lain atau program loyalitas untuk menjangkau pelanggan baru di luar media sosial. Yang ketiga ada digital engagement, yaitu tingkatkan interaksi di media sosial seperti membuat konten video, membuat konten video pendek, behind the scan, atau testimoni pelanggan. Yang keempat ada evaluasi kinerja marketing. Secara berkala lakukan analisis terhadap performa strategi yang telah ditetapkan agar bisa mengetahui strategi mana yang lebih efektif dan yang mana perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah kembangkan branding ke merchandise atau mengingat kekuatan visual brand yang retro dan menarik, itu dapat mempertimbangkan penjualan merchandise seperti tote bag, mug, atau kaos untuk memperluas awareness. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih guys.